My Channel Go Gue Sehat. Nah, hari ini kita membahas mekanisme penyembuhan COVID-19 dengan kolostrum. Meskipun pengetahuan semakin berkembang, namun kita tidak berdaya untuk menghadapi virus yang paling primitif sekalipun. Kita bayangkan COVID-19 memakan korban begitu banyak. Nah, kenapa? Karena kita belum menemukan serum atau untuk antivirus. Nah, ya ternyata ya secara alam telah memberikan antinya. Nah, ya coba kita perhatikan, kalau ya virus mengenai ke tubuh kita, maka secara alami tubuh kita itu akan menangkal. Maka ada dua hal yang terjadi. Kalau lebih cepat tubuh kita menghasilkan antivirus atau antibodi, maka kita akan selamat. Tetapi kalau perkembangan virus lebih cepat, maka kita tidak selamat. Nah, ternyata Tuhan telah memberikan yang namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu 100 kali lipat ASI ibu antibodinya. Demikian juga kandungan di dalamnya 1000 kali susu biasa. Nah, jadi ya dengan tayangan ini kami memohonkan untuk para medis untuk bisa menggunakan kolostrum bagi pasien-pasien yang terkena virus atau terpapar COVID-19. Nah, untuk itu maka kami berharap untuk menonton sampai habis. Nah, kita akan jelaskan secara perlahan-lahan ya. Yang pertama dari istilah. Jadi karena ini merupakan penjelasan ilmiah dan perlu kita perhatikan istilah-istilah di dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, imunologi. Imunologi adalah ilmu yang pelajari sistem imun tubuh. Yang kedua, antigen. Antigen itu adalah protein asing yang masuk ke dalam plasma, termasuk tadi bakteri. Bakteri itu bakteri dan virus itu adalah protein asing. Seterusnya agglutinogen, antigen yang terdapat dalam darah. Kemudian serum adalah plasma darah yang telah dipisahkan dari fibrinogen. Nah, biasanya ya untuk antivirus digunakan dia nanti serum. Selanjutnya infeksi. Infeksi adalah ya, tubuh kemasukan patogen ya, sehingga akan menimbulkan reaksi demam. Seterusnya imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini adalah glikoprotein yang dihasilkan oleh limfosit B. Jadi jikalau kita terpapar oleh virus atau bakteri atau patogen, maka tubuh kita nanti akan menghasilkan sistem kekebalan. Itulah sistem kekebalan yang secara alami, dan ini akan dihasilkan oleh limfosit B, dan ini nanti akan diproduksi di sumsum. Nah, jadi ya makanya orang yang kena virus maka dia disuruh untuk memakan ya sup, ya memakan asupan protein yang tinggi. Untuk apa? Karena imunoglobulin ini adalah ya protein. Maka ada bahan dasar untuk mengolah menjadi imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu ada G, ya ini di semua cairan tubuh, ada A, ini selaput lendir, hidung, kemudian IgM, ini adalah molekul yang terbesar. Jadi jika terjadi infeksi, maka ini yang pertama yang dihasilkan. IgE, ya ini adalah di paru-paru, kemudian IgD, ini adalah jumlah yang kecil. Sel dan organ. Jadi dalam imunitas itu yang berfungsi ada dalam ya bentuk sel, kemudian nanti ada organ. Nah, sel yang berperan itu adalah leukosit. Nah, jadi ya begitu kita terpapar, maka leukosit ini akan melawan virus. Apa itu leukosit? Leukosit itu adalah sel darah putih. Nah, di dalam kolostrum tambahan sudah ada di dalamnya leukosit. Jadi kita tidak membentuk ya leukosit baru lagi. Nah, di dalam leukosit itu ada granulosit. Granulosit itu terdiri ada neutrofil ya, nanti berfungsi dalam
yang namanya fagositosis, kemudian eosinofil ini adalah untuk reaksi alergi, kemudian basofil ini adalah untuk ya sistem ya pengeluaran atau dia nanti untuk inflamasi. Yang kedua, agranulosit. Granulosit terdiri ada monosit, kemudian limfosit B, kemudian nanti limfosit T. Jadi nanti limfosit B ini adalah pembentukan antibodi yang ya dikatakan dia nanti sistem humoral. Nah, selanjutnya adalah organ. Organ yang berperan adalah satu hati. Nah, hati ya ini adalah bagi ya bayi atau janin ya pada awal kehidupan. Nah, setelah dia dewasa ya seperti manusia biasa, maka ya yang berperan itu adalah sumsum tulang belakang. Nah, pada sumsum tulang belakang ya ini nanti akan terbentuk dia nanti ya granulosit, monosit, limfosit ya yang ada pada leukosit tadi. Dan di sini juga tempat pematangan namanya limfosit B. Yang ketiga timus. Timus ini adalah tempat pematangan limfosit. Yang keempat limfa. Ya, limfa, kelenjar limfa. Jadi dalam tubuh kita ini ada yang namanya sistem limfatik tubuh, yaitu sistem ya cairan tubuh ya yang terdiri pada nodus, limfa, timus, tonsil, dan ini semua nantinya akan menjadi akumulasi daripada limfosit. Selanjutnya, jenis kekebalan tubuh. Nah, jadi kekebalan tubuh itu ada yang dikatakan dengan aktif, ada yang dikatakan dengan pasif. Jadi ada dua, aktif dan pasif. Jadi ya, yang aktif itu terbagi dua lagi. Yang pertama alami. Alami ya seperti kita terpapar oleh COVID-19 sekarang, maka tubuh kita secara alami akan ya menghasilkan antibodi. Nah, yang kedua buatan. Nah, tubuh itu ya dirangsang ya untuk ya membuat antibodi. Contohnya adalah hepatitis B, ya, campak, polio, BCG, DPT. Inilah melalui imunisasi kita sewaktu masih kecil. Nah, sekarang ya dokter atau para peneliti ya masih mencari. Nah, apa yang cocok untuk COVID-19? Tentunya ini belum ditemukan. Nah, yang kedua, yang pasif. Yang pasif itu adalah satu ya alami dan buatan juga, sama dengan yang aktif tadi. Nah, yang alami itu adalah ASI. Tentunya kita sekarang tidak mengkonsumsi ASI. Nah, ASI itu adalah diperoleh pada saat bayi baru lahir. Maka ya untuk menguatkan tubuh kita ya serangan dari luar, maka kita menggunakan kolostrum. Nah, di sini kuncinya. Kita menambahkan kekuatan imunitas tubuh alami tadi yang secara aktif ditambahkan dengan yang pasif dengan menggunakan kolostrum. Nah, perlu kita ingat kolostrum itu adalah 100 kali ASI ibu. Nah, kemudian nilai gizinya itu ya itu adalah ya 1000 kali susu biasa. Jadi 1 gelas kolostrum setara dengan 1000 gelas susu biasa. Nah, ini merupakan solusi yang terbaik dan sudah disediakan oleh alam. Nah, kira-kira logikanya begini. Jika imunitas alami yang aktif dalam tubuh kita itu ya kontra dengan virus, maka ada dua kemungkinan. Ya, kalau imunitas kita bagus, maka kita selamat. Tapi kalau bakterinya, virusnya berkembang lebih cepat, maka kita tidak selamat. Nah, sekarang ya imunitas aktif alami ini kita bantu dengan kolostrum. Nah, artinya kalau kita secara logika sederhana ya
Imunitas alami itu ibarat tentara. Ini satu tentara ya bisa menang dan bisa kalah. Nah, bagaimana kalau kita ambil tentara, 100 tentara kita tambahkan ke dalam yang aktif? Otomatis ya kita akan selamat. Di sini kuncinya. Yang kedua, buatan, yaitu pemberian serum. Sampai saat ini untuk COVID-19 itu belum ada. Bahkan untuk virus-virus yang lain juga seperti AIDS ya, itu belum ada. Nah, sekarang bagaimanakah mekanisme daripada imunitas itu ya, atau sistem pertahanan tubuh itu? Maka dia nanti ada dua, pertahanan tubuh non spesifik dan pertahanan tubuh yang spesifik atau disebut dengan adaptif ya. Nah, jadi yang non spesifik itu ada dua, eksternal dan internal. Apa itu eksternal? Eksternal itu adalah ya bagian luar seperti kulit. Nah, atau kita terpapar oleh virus flu, maka ada dia cairan ya hidung, atau dia nanti lapisan mukosa ya usus dan lambung, itu adalah yang eksternal dan dia tidak mengenal apakah itu COVID-19, apakah itu ya virus yang lain, apakah itu bakteri. Jadi semua ya dia akan tangkal. Nah, kalau lewat ya maka dia nanti masuk kepada yang internal. Maka di dalam yang internal itu ada nanti namanya neutrofil, monosit, makrofag ya. Nah, jadi ada juga dia nanti sel NK. Sel NK itu adalah natural killer yang menyerang ya virus. Nah, selanjutnya adalah pertahanan tubuh yang spesifik atau adaptif. Nah, jadi pertahanan tubuh yang spesifik atau adaptif ya. Nah, itu ada dua. Dikatakan dengan imunitas humoral. Kemudian yang kedua adalah imunitas seluler. Jadi kalau imunitas seluler berarti di dalam sel. Nah, jadi imunitas humoral ini itu nanti ada ya mediasi oleh 3 sel B. Jadi yang paling utama nanti untuk membunuh virus itu adalah ya limfosit B, kemudian nanti limfosit T. Jadi limfosit B itu ya itu adalah imunitas humoral. Maka dia nanti ada 3 ya untuk sel pembelah, sel plasma untuk menghasilkan antibodi, kemudian yang ketiga sel memori. Sel memori ini adalah jikalau virus yang sama menginfeksi untuk kedua kalinya, maka dia nanti akan mengingat ya dan langsung ya membunuh virus itu dengan cepat. Makanya ya orang yang terkena virus kedua kali itu lebih cepat sembuhnya. Nah, imunitas seluler itu nanti ya oleh sel T ya terdiri dari 3, yaitu sel sitotoksis. Itu nanti akan membunuh antigen yang masuk ke dalam sel. Kemudian dia nanti ini akan dibantu oleh sel T helper. Itu untuk membentuk ya sel T yang lain. Dan ini akan melepaskan namanya sitokin. Nah, jadi ya sitokin itu di dalam kolostrum ya sudah ada. Nah, ini kan kita ceritakan secara alami akan menghasilkan sitokin. Maka kalau kita konsumsi kolostrum, maka otomatis ya sitokinnya itu akan bekerja sama dengan ya tubuh kita secara alami. Dan di situ nanti akan mengaktifkan sel B, kemudian makrofag ya untuk proses fagositosis. Fagositosis itu adalah memakan, menelan dan menghancurkan dari virus. Yang ketiga adalah sel T suppressor. Nah, sel T suppressor ini adalah ya jikalau dia nanti imunitas kita lemah, maka dia akan menaikkan. Tetapi kalau dia nanti terlalu tinggi, maka dia nanti akan menurunkan. Jadi setelah ya selesai infeksi, maka imunitas kita itu akan kembali normal. Itu adalah fungsi daripada sel T suppressor. Nah, ya, mari kita lihat ya bagaimana mekanisme daripada kolostrum
untuk membunuh virus. Nah, tadi itu adalah kita menceritakan bagaimana tubuh kita melawan virus. Nah, ini sekarang bagaimana mekanisme kolostrum. Ini untuk kolostrum dan nanti akhirnya akan bekerja sama dengan tubuh kita yang secara alami. Yang pertama itu nanti akan terjadi penempelan pada virus. Nah, jadi ya, ini akan dikenal, maka ditempel, ya. Selanjutnya virus akan berkembang. Nah, jadi ya, setelah perkembangan virus, maka faktor imun itu akan bekerja. Maka di dalam 1 sampai 3 hari, maka virus itu akan mati sebanyak 90%. Yang ketiga, virus yang masih hidup itu akan masuk ke dalam sel. Maka nanti faktor imun akan merangsang adaptasi sistem imun dan akan menghancurkan virus. Yang keempat, virus itu akan menghasilkan toksin, maka faktor imun akan menetralkan toksin tersebut. Yang kelima, itu nanti virus akan merusak sistem sel kita, maka di sini nanti faktor imun ada nanti namanya faktor pertumbuhan akan memperbaiki kembali sel-sel kita yang rusak. Coba kita lihat di bagian bawah untuk lebih jelasnya, secara lebih jelas, Di yang pertama itu nanti jikalau kita terpapar oleh virus, maka ada yang namanya makrofag. Makrofag itu nanti adalah sel nanti yang akan memakan virus. Nah, jadi itu nanti akan dibantu nanti namanya sel T. Sel T itu akan merangsang sel-sel B. Nah, ini tadi kalau sel-sel B ini atau limfosit B, inilah dia tadi pertahanan yang humoral. Maka sel B itu akan menghasilkan antibodi. Maka sel B menghasilkan antibodi yang dikatakan dengan sel T, maka disinilah proses pembunuhan daripada patogen tersebut. Nah, jadi kita lihat kolostrum itu kandungan imunitas atau imunoglobulin yang sudah jadi. Nah, di dalam susu kolostrum maka dia nanti ada imunoglobulinnya lengkap. Ada 5. Nah, kemudian ada dia nanti sitokin. Tadi sudah kita bicarakan apa tadi fungsi sitokin. Nah, jadi kita tidak membentuk lagi. Sudah ada dan langsung bekerja untuk menangkal virus. Nah, kemudian ada faktor imun yang lain mendukung untuk mematikan virus. Nah, kemudian ada dikatakan dia nanti proline rise polypeptide ini adalah untuk menghidupkan atau kita katakan memperbaiki sel. Nah, selanjutnya di luar faktor imun, maka dia nanti susu kolostrum itu mengandung yang namanya gizi dan faktor pertumbuhan. Nah, jadi ini sangat penting faktor pertumbuhan. Manusia pada usia 60, maka faktor pertumbuhan dalam tubuhnya itu akan berhenti. Nah, biasanya yang kena COVID 19 di atas 60 tahun itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena faktor pertumbuhan dalam tubuhnya yang sudah terhenti. Maka dengan meminum mengkonsumsi susu kolostrum, maka kita mensuplai faktor pertumbuhan sehingga sel-sel yang rusak itu akan bisa kembali berfungsi. Jadi dari uraian di atas ini merupakan suatu zat yang ajaib yang bisa menolong banyak orang. Nah, di mana ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang
apalagi untuk orang tua. Nah, jadi kemungkinan yang terbesar nanti para medis terganjal menggunakan ini itu masalah SOP. Tapi ya, karena ini bukan obat sebenarnya, ini adalah suplemen, maka ya kita bebas menggunakannya tanpa harus uji klinis. Oke, semoga bermanfaat. Go, gue sehat.